warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup terbagi menjadi dua, yaitu hewan dan tumbuhan. Hewan terbagi menjadi dua, yaitu invertebrata dan avertebrata, di mana invertebrata terbagi menjadi porifera, coelenterata, platyhelminthes, nematelminthes, annelida, moluska, dan arthropoda. Sedangkan vertebrata terbagi menjadi pisces, amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Sedangkan untuk kelas tumbuhan terbagi menjadi dua pula, yaitu talopita dan kormopita. Kormopita terbagi menjadi kormopita berspora dan bryopita serta pteridopita. Sedangkan talopita terbagi menjadi kormopita berbiji, spermatopita, gimnosperme, angiosperme, dikotil, dan monokotil. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup yang mempunyai ciri dan sifat yang sama, masukkan ke dalam satu kelompok, dan bila dalam persamaan ditemukan perbedaan ciri-ciri dan sifat, maka dipisahkan lagi ke dalam kelompok lain yang lebih kecil, sehingga akan diperoleh kelompok-kelompok makhluk hidup dengan jenjang yang berbeda. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi disebut dengan taksonomi. Taksonomi atau manfaat klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, untuk penelitian lebih lanjut, sehingga makhluk hidup telah dikenal melalui klasifikasi dapat dimanfaatkan. Yang kedua, untuk mempelajari agar dapat melestarikan keanekaragaman hayati di masa mendatang. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara organisasi satu dengan lainnya. Dasar klasifikasi makhluk hidup adalah ciri atau morfologi dan anatomi. Yang kedua adalah ciri biokimia. Yang ketiga adalah persamaan, manfaat, dan perbedaan. Tahapan klasifikasi menurut Linnaeus terdiri dari tahapan klasifikasi, yaitu pencanderaan atau identifikasi, pengelompokan, dan pemberian nama takson. Sistem klasifikasi. Seorang ahli botani dari Swedia, yaitu Carolus Linnaeus, mengemukakan sistem klasifikasi tumbuhan sistem numerik dalam buku yang berjudul Sistem Natur. Oleh karena itu, sistem klasifikasi makhluk hidup dapat dibedakan menjadi sistem klasifikasi artifisial, yaitu menurut Aristoteles, dan sistem klasifikasi alami, yaitu menurut Michel Adamson dan Baptiste de Lamarck, dan sistem klasifikasi filogenik, yaitu berdasarkan Jean Baptiste de Lamarck atau Charles Darwin. Perkembangan klasifikasi dari tahun ke tahun semakin maju, yaitu dimulai dari tahun 1736 sampai 1866, kemudian 1969 sampai 1990 sampai saat ini selalu berkembang. Tingkatan takson atau klasifikasi makhluk hidup yang dikelompokkan dalam kelompok besar hingga kelompok kecil. Urutan dari kingdom ke spesies disusun berdasarkan persamaan ciri-ciri yang paling umum, kemudian semakin ke bawah persamaan ciri-ciri makin khusus, serta perbedaan ciri makin sedikit. 7 layer of taxon. Yang pertama adalah kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Kingdom terdiri dari kingdom Animalia, kingdom Plantae, kingdom Fungi, kingdom Arachbacteria, kingdom Eubacteria atau bakteri, dan kingdom Protista. Phylum atau divisi. Kingdom tumbuhan dibagi menjadi divisi menurut ciri-ciri yang umum.
Untuk hewan, terdiri atas semua hewan yang memiliki persamaan sebagai berikut. Filum Arthropoda terdiri atas berbagai hewan dengan bentuk tubuh berbeda, tetapi memiliki persamaan, yaitu kakinya terdiri atas segmen-segmen yang memiliki persendian. Contohnya, Annelida, Protozoa, Porifera, Mollusca, Aves, Pisces, dan sebagainya. Sedangkan Homo sapien atau manusia dan Canos atau bandeng memiliki bentuk tubuh dan habitat berbeda, tetapi sama-sama memiliki tulang belakang atau vertebrae. Kelas tumbuhan berbunga atau Magnoliophyta dibagi menjadi tumbuhan berkotiledon 1 atau monokotil. Kelas Liliopsida dan tumbuhan berkotiledon 2 atau dikotil, kelas Magnoliopsida. Pada kelompok hewan, kelas terdiri atas semua hewan yang terbentuk atas adanya perbedaan sekunder dan ciri khas filumnya. Misalnya, kelas Amphibia dalam subfilum vertebrata memiliki ciri khas sama, yaitu mempunyai tulang belakang atau vertebrae, tetapi mempunyai perbedaan dengan hewan vertebrae lain, yaitu dalam hal siklus hidupnya. Ordo atau bangsa. Ordo membagi kelas atau subkelas ke dalam ciri yang lebih khusus, yaitu pada hewan kategori ini terdiri atas semua hewan yang mengacu pada prinsip-prinsip klasifikasi kelas. Misalnya, pada kelas Mamalia, ordonya terbentuk dari kelompok-kelompok hewan yang berbeda cara hidupnya. Misalnya, subkelas Monolidae dibagi lagi antara lain ordo Magnoliales dan ordo Rununculales. Contohnya adalah ordo Carnivora, Insectivora, Primata, dan Rodentia yang berbeda dalam hal memperoleh makanan dan mengunyah makanan. Famili atau suku. Dari ordo ke famili, anggota-anggotanya makin memiliki ciri khusus yang sama, perbedaan cirinya semakin kecil. Contohnya, ordo Solanales dibagi lagi menjadi famili Solanalaceae. Kategori ini mencakup semua organisme yang genus-genusnya dianggap berasal dari nenek moyang yang sama. Genus atau marga. Famili dibagi menjadi genus. Tomat dan terung terlihat berbeda, tetapi dimasukkan dalam genus yang sama, yaitu Solanum. Kategori ini menunjukkan semua jenis yang menunjukkan persamaan struktur alat reproduksinya. Spesies atau jenis. Nama latin spesies tomat atau buah adalah Solanum lycopersicum. Sedangkan tomat sayur adalah Solanum melongonea. Tata nama makhluk hidup. Penamaan tingkat takson, yaitu nama jenis atau spesies, nama marga atau genus, nama suku atau family, nama ordo atau bangsa, dan nama kelas. Nama jenis atau spesies terdiri dari ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam menulis nama spesies dengan sistem tata nama binomial adalah sebagai berikut. 1. Huruf pertama dari kata yang menunjukkan marga atau genus ditulis dengan nama huruf besar. Jika nama jenis ditulis tangan, harus diberi garis bawah. Jika nama petunjuk jenis pada tumbuhan lebih dari 2 kata, kedua kata tersebut harus dirangkai dengan tanda penghubung. Nama marga atau genus. Nama marga atau genus tumbuhan dan hewan terdiri atas satu kata tunggal yang dapat diambil dari kata apa saja, dapat dari nama hewan atau tumbuhan. Contoh, marga tumbuhan Solanum atau terung-terungan. Marga hewan contoh Canis atau anjing. Origia sativa atau padi-padian, Jamais atau jagung, dan Felis atau kucing. Nama suku atau family. Nama atau family diambil dari genus, organisme yang bersangkutan ditambah akhiran ace jika tumbuhan dan idae jika hewan. Contoh nama family pada tumbuhan. Family Solanaceae dari Solanum tambah Acaceae.
terung-terungan. Contoh nama famili pada hewan, yaitu famili Canidae dari Canis, dan Idae dan famili Felidae dari Felis atau Idae. Nama ordo atau bangsa. Nama ordo pada tumbuhan biasanya diakhiri dengan kata alas. Sedangkan untuk nama ordo hewan tidak ada aturan tertentu. Contoh ordo pada tumbuhan: Magnoliales atau Rosales, Poales, dan Laurales. Kunci determinasi. Kunci determinasi adalah kunci yang digunakan untuk menemukan filum, kelas, ordo, maupun spesies. Dasar yang digunakan dalam kunci determinasi adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotomi. Untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini. Semoga kalian belajar terus. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.